kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipimpin firman-Nya dari Yeremia 31 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu, hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, kita merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Atau analoginya ketika kita dimarahi orang tua, diingatkan orang yang paling dekat bagi kita, kita merasa bahwa kita tidak dikasihi, tidak disayangi, tidak didukung. Tetapi sesungguhnya orang yang mau mengkritisi, orang yang mau mengingatkan kita, bahkan yang memukul kita, itulah orang yang mengasihi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel secara khusus kepada Yeremia. Ketika mereka merasa sudah ditinggalkan Tuhan, merasa tidak didukung, merasa Tuhan tidak di pihak mereka, Tuhan mengatakan, kalaupun aku memukul Efraim, bukankah aku terkenang-kenang kepadanya? Kalaupun aku menghardik dia, memarahi dia, hatiku senantiasa ingat akan dia, bukankah aku tidak mengasihinya? Nah, demikianlah juga kasihnya terhadap kita umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Dan itu yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam perjanjian yang pertama Adam melanggarnya, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru. Itulah yang dilakukan di dalam Tuhan Yesus, dan itu yang dinubuatkan dalam Yeremia ini. Kalau kita baca itu dalam Yeremia 31 ini ayat 1-40, maka kita akan membaca judul perikopnya adalah Perjanjian Baru. Dalam perikop ini Tuhan menjanjikan dan menubuatkan akan masa yang baru yang Tuhan berikan kepada umat Israel dan kepada orang percaya. Yaitu kita melihat pertama sekali di ayat 4, Tuhan akan membangun Israel kembali. Di ayat 4 dikatakan demikian, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Bapak Ibu, mengganti penderitaan, mengganti kemarahan itu, Tuhan akan memberikan sukacita. Ada musik rebana, ada tari-tarian, hidup yang penuh gairah, hidup yang sukacita, itu yang akan diberikan kembali. Yang kemudian, Sion yang telah dihina ditinggalkan itu akan menjadi pusat kehidupan rohani. Itu kita baca di ayat 6 dikatakan demikian. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian umat Israel akan dikumpulkan di situ dari seluruh penjuru dunia. Dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat. Maka semuanya akan dipersatukan dalam satu perjamuan yang sangat besar. Dan dalam masa itu, ketika semuanya telah dibaharui, maka firman itu telah ditaruh di hati masing-masing daripada umat pilihan dan tebusan daripada Tuhan itu. Bapak Ibu, itulah makna perjanjian baru itu. Di ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat, firman Tuhan yang sudah diukir dalam loh hati kita. Itulah yang kemudian mendinamisasi, menggerakkan hidup senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Maka betullah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan seksama, karena dari sanalah mengalir air kehidupan. Bila hati kita sudah dikuasai Taurat, bila hati kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus,
maka hal yang dibuahkan daripada hati itu adalah buah-buah roh itu sendiri. Maka kemudian bila sudah demikian, orang tidak perlu lagi saling mengingatkan, saling mengajari tentang kebenaran, karena kebenaran sudah terpatri di hati. Karena itulah dilanjutkan di ayat 34, firman ini mengatakan demikian. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku, inilah perjanjian baru. Dan sesungguhnya kita sudah hidup di dalamnya ketika Tuhan Yesus sudah datang menebus kita. Ketika kita sudah dibaptis dengan Dia, karena kita sudah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita tertanam, terkubur dalam kematiannya, dan dibangkitkan dalam hidupnya. Maka karena itu, hiduplah dalam hidup perjanjian baru yang dari Tuhan. Ialah Taurat terukir di hati kita, sehingga kita kemudian menjadi Injil dan surat Kristus yang terbuka dalam semua sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan seharian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami telah hidup dan kemudian mati, dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus dalam hidup yang baru dan dalam perjanjian yang baru. Maka biarlah firman Tuhan, Taurat Tuhan diam di dalam hati kami dan terukir dalam loh hati, dan Roh Kudus yang berkuasa, sehingga hidup kami membuahkan buah Roh Kudus, memancarkan cinta kasih yang dari Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.